Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas semua nikmat dan karunia yang telah kita terima. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Order ini didapat dari chatting online. Jadi antara saya dan customer belum pernah bertemu, belum pernah bercakap-cakap. Dari komentar konten akhirnya terjadi chat, terjadi order. Customer minta dudukan untuk MMT atau spanduk. Ketinggian dari pagar untuk dudukan atau penahan dari MMT ini yakni 2,25 meter, sedangkan lebarnya yakni sisi dalam 2,95 meter. Dudukan MMT ini nanti berdiri pada di atas pagar sisi atas, ketemu balokan cor-coran atau dak-dakan. Pagar ini urut-urutan pekerjaannya, yakni saya ukur dulu ketinggiannya 2,25 meter. Saya ambil dari sisi atas untuk dudukan paling atas MMT atau spanduk yakni 9 cm. Saya bagi ke bawah, saya bagi sekitar 22 cm. Nanti ada 10 pembagian atau 10 jari-jari dari sisi atas 22, sisi terbawah kira-kira 22,5. Nanti sisi bawah akan menempel, akan mengait pada pagar. Pertama, dari ukuran itu saya cek, saya recheck diagonalnya, karena dari diagonal sudah pasti akurat, sudah pasti pas siku. Dari ukuran itu didapatkan yakni diagonalnya yakni 2,34,8 cm. Dari ukuran itu terus saya bagi 12 cm, maaf 22 cm, 22 cm. Sisi kanan dan kiri sama 22 cm. Setelah itu jari-jari dari sisi dalam yakni 2,95 meter saya masukkan, saya paskan pada pembagian 22 cm itu. Bingkai dari pagar ini yakni setel atau hulu 3,8, hampir 4 cm. Karena saya mengikuti dari pagar yang lama, lebarnya sama yang 3,8 cm, mendekati 4, bukan 4 cm full. Setelah jari-jari saya masukkan, urut-urutan pengelasannya bukan dari pinggir, saya ambil jari-jari keempat atau kelima, setelah itu ketujuh baru saya urutkan. Karena apa? Karena jika pada saat melakukan pengelasan diurutkan, tentulah akan besinya mengkerut atau menjiwet. Isian dari pagar ini ya, ini saya cari 24, karena untuk ukuran dulu di pasaran adanya 24 full, 1,5, 3,5. Jadi adanya di pasaran cuman itu, karena bingkai yang dipakai adalah hulu atau stal 3,8 cm, padanan untuk jari-jarinya ya 2 cm 4 cm. Itu kebetulan dari pagar yang lama juga memakai hulu atau stal 24.
Setelah dari sisi kiri saya las secukupnya, dari sisi kanan pun saya las, tidak saya urutkan. Jadi sebelum melakukan pengelasan saya cek dulu tingkat kelurusan, tingkat apakah bingkainya mengkerut atau tidak. Alhamdulillah pengelasan telah selesai. Pengelasan sudah dirasa cukup. Pada saat setelah melakukan diagonal, saya bantu agar siku, agar diagonal tidak berubah. Setelah dari sisi kiri dan sisi kanan dirasa sudah cukup las-lasannya, bantuan dari penahan sudutnya saya lepaskan. Alhamdulillah setelah terlepas dari bingkai pagar untuk dudukan MMT atau spanduk ini, saya balik karena dari sisi sebelah belum ada las-lasan sama sekali. Tentulah dari bingkai pagar ini tentu akan sedikit melengkung, sedikit meleot, sedikit goyang, karena dari pagar ini hanya dari las-lasan satu sisi saja. Alhamdulillah pagar dengan ketinggian 2,25 meter dan lebar 3,95 meter 2,95 telah selesai. Setelah pagar terbalik, jari-jari saya cek dan saya recheck apakah jari-jarinya melengkung, jari-jarinya miring. Tentulah saya cek memakai kunci Inggris. Hulunya saya paskan, hulunya saya flatkan, hulunya saya luruskan. Karena pada saat melakukan pembalikan tentulah hulu tidak lurus, tidak stabil. Untuk mengurangi resiko, untuk mengurangi keakuratan dari diagonalnya, setelah dari hulu 24 saya luruskan, saya cek lagi diagonalnya, saya cari yakni 2,34,8 cm. Alhamdulillah selesai. Setelah itu dari sisi sebelahnya, dari sisi pinggir, hulu mungkin hulu 44-nya kurang pas, hulu sisi pinggir agak sedikit miring. Tentu saya luruskan dari pinggirnya, dari jari-jarinya memakai 2 buah kunci Inggris, satu menahan sisi pinggir, satunya menahan jari-jari 24-nya. Alhamdulillah selesai pengelasan dari satu sisi. Setelah itu saya las juga dari sisi sebelahnya, hulu pinggirnya saya luruskan memakai kunci Inggris, sedangkan jari-jari juga saya memakai kunci Inggris. Pada saat melakukan pengelasan dari sisi sebelahnya bisa dilas secara full, bisa dilas secara banyak, karena dari sisi sebelahnya sudah kuat dan kokoh. Urut-urutannya jangan langsung posisi tengah, tentu dari sisi pinggir dulu, hulu saya luruskan, jari-jari saya flatkan, terus saya lompatkan beberapa pembagian. Pengelasan agar kuat dan kokoh, pada saat melakukan pengelasan usahakan dilas full. Alhamdulillahirobbilalamin, pagar selesai. Semoga cara pembuatan pagar minimalis bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.